Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Di tengah COVID saat ini, kita masih tetap belajarnya itu belum efektif di kelas. Jadi, kita masih belajar secara online atau daring ya. Nah, mungkin nggak usah perkenalan karena kalian sudah tahu saya siapa. Jadi, saya di sini diberikan tugas untuk menjelaskan atau mengajar pelajaran ASJ, yaitu singkatan dari Arsitektur Sistem Jaringan. Nah, mungkin, kita akan belajar pengertiannya dulu, maksudnya tuh apa ASJ itu ya. Jadi kita akan belajarnya dasarnya dulu ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, nanti sambil, nunggu bulan Agustus kita praktek juga ya. Nah, saya akan share screen-nya, ya. Bentar. Oke, sudah terlihat? Ya. Jadi, apa sih itu arsitektur sistem jaringan? Pengertiannya adalah administrasi sistem jaringan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengatur, mengkonfigurasi, dan memanajemen jaringan beserta layanan-layanan jaringan menggunakan sistem operasi khusus jaringan. Ya. Pada umumnya, administrasi sistem jaringan ini ditangani oleh komputer server dengan banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna. Ya, seperti layanan berbagi file, printer sharing, DNS, HTTP service, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu, administrasi sistem jaringan ini ya dan kompetensi keahlian kelulusan. Nah, di sini ada kompetisi keahlian lulusan ya. Nah, kompetisi keahlian yang akan nanti kalian peroleh adalah menjadi administrator sistem jaringan. Jika ya, kalian kan saat ini adalah anak TKJ nih. Kalian disiapkan menjadi teknisi komputer sekaligus ini typo, junior sistem administrasi atau administrator sistem jaringan ya atau administrator jaringan komputer. Nah, ini cukup seru kan? Ya. Apa saja sih tugas administrator sistem jaringan? Satu, menginstal sistem operasi jaringan baik Windows maupun Linux. Ya. Dua, mengkonfigurasi sistem server jaringan baik Windows maupun Linux. Tiga, mengkonfigurasi layanan seperti DHCP atau Dynamic Host Control Panel, mail, database, web, dan lain-lain. Ya. Keempat, menganalisa dan memperbaiki sistem jaringan ketika misalnya ada yang error atau misalnya ada bug gitu ya. Dan terakhir kelima, mengkonfigurasi firewall dan keamanan sistem jaringan. Gitu ya. Nah, lanjut. Administrasi sistem jaringan dan bidang-bidang pekerjaan. Jadi, bidang-bidang pekerjaan apa aja sih seorang calon administrator sistem jaringan ini? Nah, cukup banyak ya jawabannya. Apa saja nih bidang pekerjaan yang relevan dengan materi administrasi sistem jaringan atau ASJ? Pertama, teknisi jaringan komputer perusahaan. Kedua, technical support perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Telkomsel, Tri, Indosat, XL, dan lain-lainnya. Ya. Administrasi sistem jaringan, ketiga adalah admin jaringan komputer pabrik. Keempat adalah IT support, dan terakhir kelima adalah pengusaha jasa perbaikan komputer dan jaringan. Jadi kalian bikin toko komputer ataupun misalnya kalian bikin sebuah usaha ya di bidang perbaikan komputer atau jaringan. Itu ya. Lalu materi apa saja sih yang akan kalian pelajari? Nah, ini ada ininya ya, silabusnya. Pertama kita akan menerapkan sistem operasi jaringan ya. Kedua, mengevaluasi DHCP server, mengevaluasi FTP server, file transfer protokol kalau FTP itu, dan selanjutnya adalah mengevaluasi remote server, mengevaluasi file server, mengevaluasi web server, DNS server, database server, mail server, terus control panel hosting gitu ya, mengevaluasi share hosting server, lalu virtual private server, lalu ada dedicated hosting server, VPN server, lah sistem kontrol dan monitoring gitu ya, kita akan mengevaluasi itu, lalu kita akan mengevaluasi sistem keamanan jaringan, kita akan menganalisis permasalahan sistem administrasi ya, lalu selanjutnya menginstalasi sistem operasi jaringan, mengkonfigurasi DHCP server, mengkonfigurasi FTP server, remote server, file server, DNS server, database server, mail server, control panel hosting,
ya, share hosting server, virtual private server, dedicated hosting server, VPN server, sistem kontrol monitoring gitu ya, lalu mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan agar sistem jaringan kita itu tetap aman walaupun yang namanya teknologi itu akan selalu ada celah untuk dijebol ya, maksudnya akan selalu ada celah untuk orang yang jahil itu masuk ke sistem jaringan yang kita bangun, gitu ya. Nah, ketika misalnya sudah ada celah, maka kita harus melakukan perbaikan sistem jaringan, gitu. Jadi teman-teman, ya, yang namanya teknologi itu tidak ada yang 100% aman. Kenapa? Seaman-amannya sistem jaringan, contoh keamanan teknologi atau keamanan sistem jaringan yang teraman itu adalah di Asia, Bank Asia, ya. Saya lupa nama banknya apa, tapi bank ini katanya memiliki keamanan yang sangat kuat. Tapi nyatanya, walaupun sekuat-kuatnya keamanan, tetap ada orang yang bisa menjebolnya, ya, seperti itu. Jadi, sebagus apapun teknologinya, secanggih apapun teknologinya, tetap ada celah dan orang bisa ngejebol itu. Karena kan yang namanya orang kan pinter-pinteran ya, gitu ya. Kalau misalnya saya kan nggak ngerti caranya ngehack, tapi kan orang yang sudah ngerti ngehack, yang udah bertahun-tahun gitu ya, pasti bisa menjebol celah keamanan secanggih apapun teknologinya, secanggih apapun keamanannya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja di materi pertama hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Terima kasih dan jangan lupa ya social distancing, jaga jarak, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Ya kalau mau keluar ya jangan lupa selalu jaga jarak dengan siapapun kalau misalnya teman-teman tidak ingin terkena yang namanya COVID Corona ini ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.